malam hari ini. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Rera. Selamat datang di diskusi 122 Temu Sejarah. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Semoga sehat dan udah siap ya buat ngobrolin sosok legendaris Gombloh yang karyanya pasti udah nggak asing lagi di telinga kita. Malam ini kita bakal membedah lebih dalam sosok maestro musik Indonesia lewat diskusi bertajuk Gombloh, Revolusi Cinta dari Surabaya. Kita tahu sendiri Gombloh bukan sekedar musisi yang menyanyikan lagu patriotik seperti gebiar-gebiar aja, tapi beliau adalah seniman yang menyuarakan isi hati Huang Cilik, pejuang kemanusiaan dan pecinta lingkungan. Oke, di sini aku akan menemani kalian selama 1,5 jam sebagai moderator untuk beberapa waktu ke depan. Nah, malam ini kita enggak sendiri, kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa hebat. Kita nggak cuma kedatangan satu, tapi ternyata ada dua tamu juga yang berkerabat dengan musisi Gombloh tersebut. Mungkin kita langsung aja sambut Ibu Esti Susanti. Selamat malam, Bu Esti. Iya, selamat malam. Ini saya lagi ngirim barcode untuk apa? Buku. Saya kirim ke Rera ya. Iya, boleh, boleh banget, Bu. Oke, mungkin sembari menunggu Ibu Esti mengirimkan barcode kepada saya di malam hari ini, mungkin coba deh. Aku mau tes dulu sekiranya teman-teman di sini yang tahu lagu Gombloh selain Gebiar-Gebiar, mungkin Ya. boleh banget raise hand coba deh. Ada nggak ya yang tahu kira-kira lagu Gombloh selain Gebiar-Gebiar? Boleh, silakan Kak Jasmine. Lagu Ku Gadaikan Cintaku, terus juga Mm-mm, lagu apa ya? Em, aku suka singkong, kamu suka keju ya? mm-mm, betul. Ada lagi nggak Kak Jasmine? Ya, cuma itu doang sih. Oke, thank you Kak Jasmine. Wah, Kak Jasmine udah sering banget ya pasti dengerin lagu-lagunya Gombloh. Oke, kalau seperti itu, oke, Ibu Esti udah mengirimkan untuk barcode-nya. Ini saya izin bertanya, Ibu, apakah Ibu mau share langsung ini isi dari barcode-nya atau bagaimana? Ya, dibantu Rera aja. Itu buku tipis yang apa saya kok koordinir buat untuk event ya. Barusan saya kan Hmm, mengkoordinir event di Surabaya. oke, baik. Sebentar ya, Bu ya. Saya coba ini dulu. Oke, kalau begitu. Nah, berikut adalah buklet event yang sudah di-share oleh Bu Esti kepada saya. Itu adalah buklet event Gombloh bukan hanya di radio. Cinta 24 karat Gombloh untuk Indonesia. Mungkin boleh banget Bu Esti dipaparkan secara singkat aja nih kira-kira buklet eventnya itu berisi tentang apa sekiranya. Sambil saya bantu untuk scroll ke bawah. Iya, ini buklet ini dibuat dalam rangka apa event memperingati hari jadinya Gombloh. Judulnya bukan hanya di radio, di mana di sana ada live show musik Gombloh dengan menghadirkan para penyanyi Gombloh dan pemusik Gombloh dulu. Kemudian fansnya pada nyanyi 3 hari dan pameran foto sama monolog, eh, baca puisi di Balai Pemuda. Jadi kalau tulisan saya sumbernya dari buku yang saya tulis yang akan dibahas malam ini. Oke, baik. Terima kasih, Besti. Ini benar-benar menarik banget buklet eventnya. Ternyata Goblok itu bukan hanya musisi, tapi ternyata beliau memiliki banyak sekali layer, bukan hanya patriotik, tapi ternyata dia benar-benar musisi yang banyak banget isu untuk kepeduliannya terhadap sesama. Seperti itu. Mungkin Bu Esti mau saya tetap share ini bukletnya, atau mungkin Bu Esti Oh udah enggak, ada. ini kalau mau yang untuk peserta yang mau tahu lebih jauh. Eh, jadi saya akan mempresentasikan 3 topik ya.
Jadi buku ini diterbitkan oleh penerbit Airlangga, isinya sekitar 225 halaman. Judulnya adalah biografi Gombloh, Revolusi Cinta dari Surabaya. Jadi judul ini diambil oleh pernyataan Gombloh terkait dengan revolusi melankolis. Jadi pada saat Gombloh berkarya, pada saat itu banyak lagu-lagu tentang cinta erotis yang mendayu-dayu. Jadi Gombloh menolak konsep cinta yang mendayu-dayu dan dia menyebutnya sebagai cinta melankolis. Jadi dia memperluas arti cinta ya, cinta pada sesama, cinta pada alam, cinta pada Tuhan. Jadi itu yang disebut revolusi cinta, konsep cinta. Karena itu Gombloh itu sebagai penyanyi sebetulnya fungsinya tidak hanya sebagai musisi ya, dia juga komposer, juga penulis lagu, dan juga dia seorang pendidik ya. Melalui lagu-lagunya sebetulnya Gombloh itu mendidik masyarakat. Jadi syair-syair seperti puisi ya, isinya padat dan langsung mengena di hati. Gombloh juga menyebut sebagai karya-karyanya itu bertitik tolak dari rasa, tidak hanya dari otak. Nah, saya melakukan riset ya karena saya seorang aktivis literasi dan penulis. Membaca buku ini saya kaget ya, meskipun sama-sama di Surabaya, justru baru mengenal Gombloh itu setelah membaca buku ini. Nah, ada 2 orang saksi hidup di sini yaitu Pak Atur sama Pak Untung. Di sini Pak Untung disebutkan, nanti bisa Pak Untung diberi kesempatan bicara dengan Pak Atur ya. Jadi alasan kenapa kok saya bersama yang lain menghidupkan Gombloh itu alasannya bahwa apa yang dilakukan Gombloh sebagai seniman itu sangat relevan dan menjawab masalah kita saat ini. Jadi saat ini terjadi krisis secara global, terjadi krisis yang luar biasa, dan Indonesia juga mengalami krisis. Yang bisa kelompok yang bisa membawa keluar dari krisis itu adalah seniman-seniwati antara lain, di mana kita butuh satu tatanan baru untuk mengatasi krisis itu. Nah, Gombloh ini adalah figur seniman yang memenuhi syarat itu, karena Gombloh tidak hanya sebagai musisi, tapi dia juga seorang pendidik, dan dia adalah seorang seniman yang istilahnya sudah menemukan jiwa ketoknya atau taksunya, sehingga Gombloh sebagai seniman itu dia sudah mencapai tingkat yang paripurna ya, sehingga karya-karyanya itu bisa menjadi klasik yang temanya patriotisme, nasionalisme, ekologi, kemanusiaan, dan mengangkat sastra Jawa ke dalam lagu-lagunya. Jadi Gombloh ini selain membela lingkungan, membela manusia yang yang terpinggir, tapi Gombloh ini juga pembela tradisi Jawa. Dia seorang arek Surabaya yang lugas, tapi sekaligus jiwanya adalah jiwa orang Jawa gitu. Nah, lagu-lagunya itu kenapa relevan di zaman sekarang? Sebetulnya di kalangan seniman itu kan mengalami trauma 65 ya, di mana dulu Lekra dan
Lekra dan kelompok apa istilahnya lawannya yang liberal itu dan komunis tumbang sehingga seniman itu tidak berani masuk ke isu sosial. Nah, kalau seniman mau menjadi bagian dari pengembangan peradaban, maka seniman itu harus terlibat pada masalah-masalah sosial. Nah, Gomblo ini terlibat pada masalah-masalah sosial karena semua lagunya itu berasal dari masalah real yang terjadi. Jadi ketemu orang cilik yang mati prematur, kemudian dia ditulis menjadi selamat selamat pagi Surabaya, di mana kejadian kematiannya itu pada pagi hari. Semua lagunya itu berdasarkan dari masalah. Nah, seniman-seniman itu kan jarang ya titik tolak karyanya itu dari masalah, banyak yang titik tolaknya dari imajinasi. Nah, dengan adanya revolusi digital ini juga kita kan terlalu banyak berbicara itu di tataran virtual, bukan di tataran kehidupan real sehari-hari. Karena itu kita perlu menciptakan keseimbangan itu dengan juga membawa realitas itu ke dalam dunia digital. Jadi itu menjadi relevan, uh, menjadi penting, di mana melalui ketokohannya Gomblo ini kita mengharapkan akan lahir seniman budayawan yang bisa ikut membangun peradaban yang sekarang lagi mengalami krisis. Nah, tentang bukunya, salah satunya yang membuat saya uh, ini uh, terperangah ya. Misalnya lagu Gebiar-Gebiar. Rera tahu ya lagu Gebiar-Gebiar ya. Lagu itu kan berbicara tentang darah, darah dan eh, apa darah dan tulang gitu ya. Eh, Pak Untung ini saksinya, jadi saya senang sekali bisa konfirmasi ke Pak Untung. Pak Untung pada waktu Gomblo ke Jakarta, jadi kalau Gomblo itu ke Jakarta itu tinggal di studionya Pak Untung, Radio Arif Rahmat eh, ARH Hakim ya. Tidur di situ dan menjadi sahabat. Nah, Pak Untung itu pada waktu mewawancarai tentang lagu Kebiar-Kebiar itu tanya, eh, ini menyebut darah, menyebut tulang, lalu dagingnya mana? Nah, Gomblo mengatakan ini, kamu jeli sekali mengajukan pertanyaan itu. Eh, Rakyat itu punya semangat dan punya tekad suci. Dua hal ini aja bisa membuat Indonesia merdeka. Sayang rakyat itu tidak punya daging kayak Gombloh gitu ya. Kata Gombloh itu dagingnya itu diambil oleh pengusaha asing dan mafia-mafia. Nah, Gombloh mengatakan bahwa daging itu bisa direbut kembali oleh rakyat pada umumnya dengan eh, tekad suci dan keberanian. Jadi menurut saya, nah Gombloh ini juga satu penyanyi yang muncul dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat gitu ya. Tapi diterima oleh kelas menengah, jadi rakyat dari kalangan elit, rakyat dari kalangan pengusaha menyukai lagu Gombloh gitu ya. Saya kira ini luar biasa gitu ya, karena Gombloh bisa diterima oleh semua kelas. Nah, uh, kelemahan dari jadi buat saya itu rakyat itu penting ya. Uh, Hatta mengatakan bahwa uh, rejim itu bisa berlalu, yang abadi itu rakyat. Tapi kemudian pandangan tentang yang abadi rakyat itu eh, partai politik misalnya dari PDIP kan nggak berani mengkritik rakyat. Nah, saya termasuk yang mengatakan rakyat juga bisa salah gitu ya. Jadi kita punya pemimpin seperti Presiden Jokowi, dia dari rakyat,
tapi kan ternyata kan juga bisa salah gitu ya. Nah, eh, Gombloh ini dari untuk oleh rakyat, tapi dia eh, seorang seniman yang intelektual. Lagu-lagunya itu bersumber dari riset literasi, seperti bukunya Pak Untung itu dicuri katanya, nanti bisa cerita. Dan dia mengamati gitu ya, dia mengamati jadi kejadian sehari-hari. Selain sebagai musisi, Gombloh itu juga seorang perupa eh, apa lukisan. Sampai hari ini kita mencari lukisannya belum ketemu. Jadi eh, kalau rakyat menjadi bagian dari yang memecahkan krisis yang ada, karena selama ini kan perang kemerdekaan itu rakyat mempunyai peran penting. Eh, tahun 97 98 itu juga kan yang menyelamatkan kan ekonomi rakyat itu. Kalau rakyat mau eh, menjadi bagian dari apa kepemimpinan, maka harus ada pengetahuannya, harus juga punya penguasaan eh, ini apa teknologi juga. Jadi rakyat rakyat itu juga harus cerdas. Nah, itu salah satu visi saya adalah bagaimana ilmu pengetahuan yang dari perguruan tinggi itu juga eh, dibuka sebanyak-banyaknya untuk rakyat, untuk masyarakat, supaya masyarakat itu bisa bertindak menolong dirinya sendiri gitu. Jadi itu yang melatar belakangi apa proses ini. Nah, eh, ini buku ini menceritakan banyak menceritakan bagaimana lagu-lagu itu terbentuk terbentuk. Misalnya seperti lagu Gebiar-Gebiar itu eh, musiknya itu kan dari dari salah satu eh, apa grupnya dia yang main piano dan kemudian dia kemudian menjadi syairnya dibuat oleh Gombloh. Terakhirnya tentang bagaimana Gombloh meninggal dengan banyak firasat yang sudah nampak. Nah, pasca Gombloh, kenapa ini tadi dihidupkan selain tadi alasan teoritis, Gombloh ini juga penyanyi yang mendapatkan penghargaan presiden. Tahun lalu dapat penghargaan budaya dan dari membuktikan bahwa pengaruh Gombloh itu bahwa dia tidak hanya musisi itu dapat penghargaan dari Marinir karena menciptakan lagu Dewa Ruci, penghargaan dari Pramuka karena lagunya barangkali mengiringi anak-anak yang berpramuka, kemah pramuka, dapat penghargaan dari Provinsi Jawa Timur, dan kemudian juga dari Ikatan Radio Swasta. Jadi karena itu kita sekarang memperjuangkan Gombloh itu agar namanya menjadi nama gedung dan jalan. Kemarin saya ikut rapat dengan pemerintah Kota Surabaya dalam rangka untuk menghargai eh, ini karya dan pengaruh dari Gombloh. Nah, ini perlu langkah panjang ya. Nah, dari Gombloh ini kesenian seniman rakyat yang berpengetahuan ini bisa dimulai. Jadi saya kira itu ya. Jadi yang lain mungkin nanti kita diskusi bisa kita kita kembangkan. Saya kira itu dan eh, apa mengundang Pak Untung sama Pak Atur untuk bicara. Silakan Pak Untung, apa saya salah ngomongnya? Mohon maaf Pak Iya. Untung, sepertinya suaranya masih belum terdengar. Oh, yang anu apa dibuka Yang di apa pojok, iya ininya? betul, pojok Ya di di bawah. pojok. Yang gambar mic itu. Iya, jadi Gombloh ini eh,
menurut saya istimewa ya. Hmm? Jadi dan dia lagu-lagunya seperti berita cuaca, terus kemudian banyak sekali lagu-lagu tentang ekologi. Jadi Gomblo itu imajinasinya itu jauh ya, sehingga dia punya cakrawala berpikir yang luas gitu ya. Seperti dia Betul. punya lagu 1 juta tahun nanti gitu. Itu kan berarti dia pikiran imajinasinya itu sampai 1 juta tahun yang akan datang. Ya Pak Betul. Untung, silakan Pak. Atau Pak Atur dulu. Kedengeran nggak ini? Ya, kedengeran Pak Oh Untung. ini dia, ya ini ya Pak Untung. Saya merasa bangga gitu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Gomblo, Benyuti sampai sekarang masih dirasakan oleh banyak orang. Itu satu. Jadi lagu Kejar Kebiar, ketika saya wawancara Gomblo, dia mempergunakan simbolisme daging, itu simbolisme dari gunung, lautan, dan macam-macam lah kekayaan itu. Itu simbolisme yang sebenarnya, yang Gomblo sampaikan gitu ya. Lagi juga Gomblo ini memang apa penyanyi yang doyan baca, itu yang saya salutnya ya. Sampai buku saya apa ya, saya punya buku Bumi Manusia dan Jejak Langkah, itu dicolong sama dia Hmm. ya, walaupun walaupun pada akhirnya diganti ya sama dia ya. Sudah sekian lama, tapi kalau nyolongnya dia jago, pinter gitu. Ketika dia bilang aku nggak suka nih Pramudia tertentu Anand Catur, ya aku sih pikir ya itu aja. Kakak tadi dia tidak suka supaya saya pernah kayak gitu. Nggak tahu setelah saya dia pulang ke itu, terus ada yang nyampein ke saya, buku kamu dicolong sama Gomblo. Gomblo suruh bilang bukunya dipinjam, kita digantiin. Jadi kantun buat saya gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, nggak masalah lah. Nah, setelah itu ya dia membuat satu buku itu dijadikan satu referensi buat dia berkarya ya, dan itu kelihatan di lagu Sumirah. Sumirah, aku dilahirkan di kota sebagai orang Jawa dan gitu kan, berpandang tradisi dan ketoprak kayak gitulah kayaknya ya. Nah itu saya yakin itu terinspirasi dari buku Pramudia Anantatur ya. Terus lagu reinkarnasi juga ya, ada lagu reinkarnasi. Jadi banyak sebenarnya referensi-referensi yang Gomblo gali dari bahan bacaan, dan itu buat saya satu referensi yang yang memiliki ya, kalau bukan seorang penyair apa pemusik yang intelektual nggak mungkin dia mempergunakan referensi seperti itu ya. Jadi buat saya memang Gomblo ini ya, saya berteman sama Gomblo, sama Freki Sahila Tua, sama Mogi Darwisman, tapi Gomblo ini memang paling antik menurut saya ya. Dan dia dikritik pun nggak pernah marah. Ketika saya bilang, Bro, kamu uh, lagu Pulau Rimbun Cinta, kau ambil dari lagunya Malaysia. halo, masih dengar? Masih terdengar Pak Untung. Halo, dengar? Ya, ketika saya sebenarnya bukan kritik, cuma saya bilang, Bro, kamu lagu Pulau Rimbun Cinta yang dinyanyikan oleh Sulis atau Rati, saya nggak tahu, sama Witu Patna, itu kamu ambil dari lagu Wrestle of Only-nya The Bee Gees. Dia cuma ngatain, jancok kue kupingmu, kayak oposit, kayak gitu. Jadi dia nggak marah. Kalau itu lagu, dia ambil benar-benar dari lagunya The Bee Gees, Rimbun Pulau Cinta. Nah, di sini dia apa ya namanya, dia berjiwa besar, dia tahu karya yang dia itu, dia nggak pernah mengelak macam-macam buat saya. Jadi memang secara konsep musikal, Gomblo lebih 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 mempunyai referensi yang begitu banyak ya. Jadi dia uh, merasa radio AR1 tempat dia berteduh kalau dia dalam ke Jakarta ya.
Karena di sana juga banyak karya-karya yang dilahirkan dari Radio ARH, termasuk pesan kaum belia. Pesan kaum belia itu diambil dari situ. Nah, satu lagi catatan yang buat saya sangat bijak seorang Gomblo, ketika Nanil Kuswoyakin melahirkan album, itu ada judulnya Perjalanan Rasa, ya, ada Perjalanan Rasa. Nah, di situ ada karya dari temennya Gomblo yang namanya Vincentus Jauhari. Kita manggilnya Mas Ju, ya, seorang wartawan juga, teman Bung Arthur juga. Nah, Bung Ju tuh bikin syair di situ buat Nanil, judulnya Berita Cuaca. Berita Cuaca. Tapi Gomblo dengan bijak dia bilang sama Mas Ju, Ju, aku pinjam judul syair kamu. Akhirnya keluar di album Berita Cuaca. Nah, ini keluhuran buat saya, seorang seniman yang berani mau mengambil lagu judulnya aja, tapi dia berpapan pantun sama temennya, Mas Juhari, kayak gitu. Nah, ini buat saya memang, saya pikir Gomblo ini sangat sangat menjaga hubungan baik terhadap sesama teman. Ya, cuma memang kalau bicara tentang Leo Christie, dia pasti mengelak gitu. Wah, aku mau alasannya ada aja, ya. Kayak gitu. Waktu aku Nanil Frankie, aku bertiga ngobrol, terus aku tiba-tiba aku singgung masalah Leo. Langsung dia bilang, aku harus pipis dulu ya, aku mau kencing dulu. Ya udah tinggal, nggak panjang itu. Jadi nggak tahu sampai sekarang musuhan itu kayak apa, nggak tahu. Tidak. Jadi Gomblo nggak mau bicara tentang kejelekan Leo, atau Leo pun juga begitu. Gitu. Jadi memang antiknya orang buat saya. Jadi dilihat dulu. Bung Arthur lebih jelas, lebih tahu tentang konsepsi musikal apa yang ada di Gomblo. Silakan Bung Arthur. Silakan Bung Arthur. Iya, silakan Pak Atur. Ya, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kesempatan. Saya pikir saya rasa apa yang disampaikan Bung Untung tadi sudah membantu daya ingat kembali saya ya. Saya berkenalan dengan Gomblo itu sejak tahun 70-an ketika kami sama-sama di Bengkel Muda Surabaya. Saya salah satu pendiri Bengkel Muda Surabaya bersama Bung Anang Hanani, Bambang Sujono, dan teman-teman lain. Dan Gomblo sering nongkrong di situ. Memang di Bengkel Muda Surabaya saya hanya 1 tahun, karena tahun 73 saya hijrah ke Jakarta. Jadi di Surabaya saya sejak tahun 66 sampai 73 bekerja di Radio Merdeka Surabaya dan berteman dengan mereka, dengan Gomblo, Leo Christie dan Frankie Sahilatua ya. Itu teman-teman semua di Bengkel Muda Surabaya, dan ada satu yang menghilang sekarang tapi masih hidup. Dia juga pemusik gitaris yang hebat bersama-sama Gomblo dan kawan-kawan, yaitu Theo Lintang. Sekarang ada di Jakarta mungkin. Ya, kami sudah deretan orang-orang lansia ya. Udah sepuh. Kami sering bergurau dulu dengan Gomblo, bilang sebenarnya lansia itu nggak pas ya, karena mestinya usia lanjut. Tapi supaya nggak tabu begitu, dibikin lansia, lanjut usia. Karena kalau usia lanjut, singkatannya jadi lucu. Usilan atau sialan gitu ya. Usia lanjut gitu kan, singkatannya jadi lucu. Jadi kami suka bergurau seperti itu. Nah, Gomblo sebenarnya memang sejak awal dengan Lemon Trees di Surabaya, itu penyanyi lagu-lagu protes. Seperti anak-anak muda zaman dulu,
ketika mereka berperaga, sebelum mereka membuat karya sendiri, Lemon Trees itu kan Gomblo dan Leo, masih gabung tahun 70. Saya nonton pemanggungan mereka dan luar biasa. Saya sebagai penyiar Radio Merdeka Surabaya menonton dan luar biasa. Mereka menyanyikan lagu-lagu yang menjadi lagu protes dunia, karya-karya dari Bob Dylan dan John Baez waktu itu ya. Itu semua lagu-lagu anti perang kan, yang mengkritik perang Vietnam, mengkritik perang di mana-mana, mengkritik kekerasan, sehingga anak-anak muda di sana, hippies dan sebagainya itu mengumandangkan slogan yang saya pikir sampai sekarang masih relevan. Not war, make love. Make love, not war. Jadi revolusi cinta dari Surabaya, Gomblo memang sudah disemangati oleh semboyan-semboyan itu. Mari bercinta, jangan berperang, atau stop berperang. Nah, Surabaya juga lahir dari situasi seperti itu. Waktu itu anak-anak muda di Surabaya, kami waktu itu masih remaja, melihat narkoba menjadi ancaman luar biasa bagi orang muda. Dan karena baru habis dari tahun 66 kan, kebebasan luar biasa, sehingga pergaulan bebas dan sebagainya. Nah, mereka menyuarakan lewat musik, waktu itu masih menjadi peraga dari lagu-lagu Dylan, John Denver, dan sebagainya, John Baez terutama ya, terutama untuk Leo. Kemudian baru mereka mulai membuat karya. Saya melihat mereka mulai berkarya ketika saya sudah di Jakarta tahun 73. Gomblo mengirim rekaman pertamanya. Rekaman pertamanya itu lelucon, kebanyakan. Salah satu lagu yang sangat populer di radio itu Le Pen. Saya pikir-pikir apa Le Pen? Apa kepanjangannya? Itu pasti singkatan. Itu pasti akronim gitu ya. Tahu-tahu kepanjangannya itu lelucon pendek. Le Pen memang isinya lelucon. Itu yang lagu yang jadi populer sekali karena kata-katanya itu nakal. Jika cinta melekat, tai kucing rasa coklat, tai kambing rasa coklat, ya kan? Dan itu dalam melodi rhythm and blues sangat laris di radio, juga di radio ARH. Bersama-sama dengan itu kemudian kebiar. Makanya tahun 1980 Radio Arif Rahman Hakim ingin mempertemukan pemusik-pemusik yang kami anggap para troubadour gitu. Musikus yang sekaligus menjadi jurnalis, membawa kabar berita dari mana-mana dan itu tampil dalam lirik mereka. Seperti yang Mbak Esti bilang, mereka beriset. Kalau kita dengar lagu Biskota, Panen di Gunung dan dari Frankie, atau burung-burung dan sebagainya dari Frankie, itu hasil riset dia, jalan di sawah, jalan di mana, jalan. Begitu juga Leo Christie misalnya, dengan lagu-lagu nelayan, dan itu hasil riset mereka. Makanya pernah dalam satu diskusi politik di Jakarta, waktu itu saya mewakili Radio Arif Rahman Hakim, di hadapan Dr. Melitan saya bilang, riset LIPI kayaknya kalah sama riset penyanyi-penyanyi jalanan, penyanyi-penyanyi kayak Gomblo. Karena apa? Karena riset mereka langsung berkepentingan dan berkelindan dengan rakyat, dengan penderitaan, dengan tangisan, dengan tertawanya rakyat gitu. Mereka tidak membuat itu menjadi rumusan yang hanya angka-angka dan sebagainya, tapi mereka nyanyikan, dan penggemar radio kami luar biasa menyambut. Makanya waktu itu kepada Ebit saya bilang, kalian angkatan musik bertutur, angkatan musik yang bercerita, itulah troubadour, tukang cerita yang jadi musikus dan mengabarkan
Oh, di sana ada perang, di sana ada ini, di sana ada ini. Di sana ada rakyat yang sedang menangis karena bencana. Misalnya begitu. Di sana ada burung yang tidak bisa lagi terbang, kata Frankie, di langit yang terbuka. Itu kan lirik-lirik yang luar biasa. Yang sehingga kami mempertemukanlah 5 troubadour waktu itu, karena Leo waktu itu tak sempat hadir, yaitu Ebi GAD, Gomblo Lemon Tree, Frankie and Jane, Uli Sigar Rusadi, dan Mogi Darusman di Balai Sidang Senayan. Dan luar biasa mereka menampilkan, karena waktu itu kami berpendapat radio harus memutar musik bukan hanya yang dinyanyikan oleh para peraga, penampil, yang kebanyakan jadi imitator dari artis-artis dunia dan sebagainya, tetapi harus menampilkan musikus yang penggagas, yang sekaligus mencipta karya mereka dan sekaligus memperagakan. Jadi musikus-musikus yang berpikir, kemudian merumuskan pikirannya dalam karya, dan kemudian mengaplikasikannya di dalam perbuatannya kepada rakyat. Makanya dalam pengantar Gomblo saya menulis, kalau kalian mau datang di Surabaya cari Gomblo, tanya sama tukang beca, pasti akan diantar langsung. Karena Gomblo itu bergaul dengan mereka, dengan tukang beca. Dia pernah honorarium dari Le Pen misalnya, itu katanya saya dengar cerita, dan dia kemudian saya cek, dia cerita sama saya, itu dia belikan kutang berentah 1.000 atau berapa, dan dibagikan di kompleks pelacuran Doli gitu sama teman-temannya para pelacur. Kan luar biasa itu. Temennya itu pelacur, pengangguran, tukang beca, bakul jamu, tukang rokok, kedai-kedai di samping Balai Pemuda dan sebagainya, teman-teman dia. Makanya kalau dia mau ke Jakarta, pasti walaupun kami bilang nginap di Wisma Seni, di Taman Ismail Marzuki, malam-malam dia datang di Radio ARH. Arthur, Tung, ada tiker nggak? Aku bilang tidur aja di meja, nggak apa-apa juga. Sambung-sambung aja meja, tidur di atas itu nggak apa-apa. Dia tidur di situ seenaknya dia. Kalau Leo agak priai sedikit, ya rapi. Frankie memang gaya gelandangan juga dengan baju kotak dan blue jeans. Saya menamakan mereka 3 troubadour dari Surabaya. Pemusik yang menceritakan apa yang dirasakan oleh rakyat, yang melebihi riset-riset yang dilakukan lembaga-lembaga hebat itu, yang lagunya bisa dimengerti oleh rakyat sendiri, bisa langsung dipahami. Itu yang kami rasakan. Jadi waktu itu kami menganggap musik harus menjadi kesaksian zaman. Itu sebenarnya diharapkan Mbak Esti juga nanti misal dalam buku ini. Jadi, dan sekarang kelihatannya banyak anak-anak muda yang mulai seperti itu. Dibantu dengan teknologi AI, mereka mulai membuat lagu-lagu dengan syair-syair yang menurut kesaksian zaman menurut mereka. Walaupun kita bilang anak muda ini kayak nggak ngerti sejarah, ternyata mereka membaca sejarah dengan mata mereka. Maka saya bilang, kita nggak bisa menganggap remeh kaum muda sekarang, milenial, sampai strawberry, alpha, dan sebagainya. Karena mereka punya jawaban sendiri untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Kita tidak bisa memandang remeh teman-teman muda. Kita harus menghargai mereka, menghormati mereka, memberikan penguatan kalau mereka minta. Jangan kita paksakan seolah pikiran kita lebih benar dan itu tidak benar. Saya pikir itulah kesalahan pemerintah dengan istilah pewarisan. Itu nggak ada gunanya sama sekali. Kalau tidak ada penerbitan literasi, buku, diskusi, penampilan musik yang begitu, itu nggak ada gunanya itu pewarisan
model-model apa namanya penataran dan sebagainya. Lebih baik biarkanlah kaum muda berbicara, biarkan mereka mengatur sendiri apa yang itu yang saya sampai sekarang masih dikontak oleh pengurus Bengkel Muda Surabaya, dianggap salah satu pendiri sepuh yang dalam Zoom mereka selalu diundang oleh Mas Heru Budiarto, oleh Mas Hare Rumemper, oleh Mas Jil Kalaran dan sebagainya. Sebenarnya Hare Rumemper kalau Mbak Esti waktu itu kenal, dia perlu juga diajak bicara karena dia dengan Gomblo itu dekat sekali juga. Cuma dia di Jakarta sekarang. Di Bengkel Muda mereka masih mendiskusikan itu dan mereka masih melakukan apa yang perlu dilakukan dan saya katakan kaum muda itu memiliki beberapa tugas. Tugas yang orang yang bekerja di kebudayaan itu misalnya memberikan warna pada lukisan yang hilang warna. Sekarang misalnya ya, memberikan irama pada musik yang hilang irama. Memberikan getar pada teater yang hilang getar. Ya. Memberikan jiwa pada pidato yang tidak berjiwa. Memberikan jiwa pada hidup yang hilang jiwa. Dan rupanya puisi saya tentang surat kepada Bengkel Muda itu menjadi landasan filosofis mereka. Dari tahun 72 sampai sekarang mereka gunakan. Memang tugas kita biarkan orang muda itu menggetarkan apa. Saya setuju, saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Mbak Esti dan kawan-kawan membukukan ini. Kalau perlu nanti Leo, kemudian Frankie, karena mereka saksi zaman. Mereka para troubadour. Terima kasih Mbak Rera. Iya, jadi ini saya langsung respon ya Mbak Rera. Saya tuh bersahabat sama Bang Atur ini, tapi saya nggak tahu sisi ini. Jadi ini ternyata dan buku ini kurang ya kalau tidak membahas Bang Atur karena tadi perspektif zaman Gombloh yang terkait dengan situasi dunia ya, yang melawan perang dan apa itu kan memang dimensi sosial tahun 60-an itu kan sangat kuat ya. Generasi kita ini kan jiwa sosialnya kuat gitu ya. Artinya gerakan itu kan kuat. Jadi terima kasih pendapat masukannya dan nanti saya sampaikan pada penulisnya bahwa ini kamu perlu kalau mau cetak ulang perlu ini wawancarai Bang Atur. Jadi di sini ini juga ada penggemarnya. Jadi saya tuh tadi belum menyampaikan ya bahwa Gombloh ini penggemar fanatiknya itu luar biasa. Saya sampai heran ya ada ya kok ada orang begitu ngefans Gombloh gitu. Acara yang yang kami adakan itu dari berbagai kota dari Jawa ya. Saya kira kalau misalnya memungkinkan juga dari luar Jawa juga akan datang. Itu datang dengan biaya sendiri dan nyanyi. Nah, salah satunya itu di sini ada Mbak Laili dari Malang. Dia menyanyi lagu Gombloh dengan biolanya, suaranya bagus, yang membuat saya melihat bahwa sebetulnya pemusik kita itu terlalu juga terkooptasi oleh satu frame yang membuat banyak pemusik yang bagus itu tidak muncul gitu ya secara bermakna. Nah ini Mbak Laila ini guru matematika umurnya 25 tahun sejak tahun 2020 ya sudah saya lihat foto-fotonya sudah muncul di fans Gombloh. Nah ini perlu memberikan kesaksian kenapa kok mencintai Gombloh. Mbak Laili saya lihat ada namanya. Silakan Mbak Laili. Nggih, siap Ibu. Selamat malam. Sebentar saya tak pakai jilbab dulu nggih. Nggih.
ada apa anak dari Gombloh, Remi, ini bisa kenalan sama Pak Untung. Selamat malam, Bu Ya, silakan. Ya, ya, Esti. silakan. Em, ini apa mic-nya dibuka ya, Laili? Saya ya, perkenalkan saya Makfuratul Laili, saya dari Malang. Saya salah satu penggemar. Oke, kayaknya dari Kak Laili ada sedikit gangguan sinyal. Gimana Kak Laili di sana? Tadi videonya agak putus-putus soalnya. Oh iya, udah bisa terdengar. Nah, sekarang sudah lebih baik sih Kak. Silakan Kak, dilanjut aja. Iya, nama saya Makfuratul Laili, saya dari Kota Malang. Ya, saya memang penggemar Gomblo sejak kecil karena bapak saya penggemarnya Gomblo. Jadi saya sebelum TK sudah mendengarkan lagu-lagunya Gomblo. Saya lebih tertarik ke beliau ketika di SMA. Saya suka baca-baca lirik-liriknya beliau. Ternyata menggunakan kata-katanya itu bagus. Terus musikalisasinya juga sangat luar biasa. Akhirnya sampai sekarang saya suka dengan Gomblo seperti itu. Iya, terima kasih Laili. Jadi ini pertanyaannya, ini kan pembahasan sejarah ya. Maaf ini kalau saya belum mengangkat dimensi sejarah. Ya tadi konteks sejarahnya itu kan di dunia tahun 60-an pada saat Gombloh bermusik itu muncul generasi bunga ya yang memprotes perang seperti yang dikatakan apa eh, Bang Atur. Nah di Indonesia itu memang Gombloh eh, apa eh, bermusik di zaman rezim Soeharto. Karena itu pada waktu itu eh, kritik itu sulit ya, sehingga Gombloh itu membuat syair tentang Bung Karno itu tidak ditulis namanya Bung Karno, tapi BK gitu. Lalu kritik-kritik sosialnya itu tidak straight to the point, jadi mengkritik pemerintah dengan cara halus sekali. Jadi memang konteks zaman rezim itu berpengaruh strategi bermusik. Jadi itu konteksnya. Jadi ini sejarah itu sejarah biografi ya. Jadi biografi itu kan harus ditulis berdasarkan asas-asas sejarah di mana ada kritik naskah atau kritik data dan kemudian ditulis secara kronologis. Jadi buku yang dibahas ini adalah biografinya Gombloh. Nah, saya sebagai peneliti dari sejarah Gombloh ini membawanya ke dalam konteks masa kini, relevansinya Gombloh terkait dengan relevansinya untuk masa kini itu apa. Tadi bahwa seniman itu juga perlu bertitik tolak pada eh, masalah yang dia lihat gitu. Yang dia lihat secara kasat mata maupun yang dia lihat dari radio.
Seperti pada saat anak Kusni Kadut ya, Kusni Kadut itu adalah veteran perang yang dia tidak bisa di tentara. Kemudian dia marah, kemudian menjadi perampok. Yang hasil rampokannya itu dibagi ke rakyat dan dia dihukum mati. Lalu pada waktu satu hari menjelang dia ditembak, meminta istri dan anaknya datang. Nah, pernyataan anaknya pada waktu selesai ketemu bapaknya, dia mengatakan Gusni Kadut itu bapakku. Jadi dan dia berjuang keras untuk keluarganya. Karena itu kan kemudian itu dari radio, dari TV yang dilihat oleh Gombloh dan kemudian ditulis menjadi lagu yang berjudul Cerita Anak Pencuri ya, atau iya, Cerita Anak Pencuri. Jadi kita perlu sekarang ini juga kesenian itu bertitik tolak pada masalah-masalah real yang terjadi di Indonesia. Dan kalau kita terlalu yang bahaya dari lokalitas yang tidak masuk di dalam algoritma atau big data, itu adalah akhirnya kita memproduksi gambaran yang bukan lokalitas di sini. Jadi akhirnya kita menjadi seperti zombie ya, seperti mesin. Kemanusiaan kita menjadi berkurang banyak. Jadi itu relevansinya dan sejarahnya, dan karena musiknya itu banyak terkait dengan patriotisme ya. Saya membedakan patriotisme dan nasionalisme. Patriotisme itu membangkitkan cinta tanah air dan bagaimana kita membela negara. Jadi itu kan akan relevan selamanya ya, selama Indonesia masih ada. Jadi itu konteks sejarahnya. Dan Gombloh itu meninggal umurnya hampir 40, lahir tahun 1948 di Jombang pada waktu dia dan keluarganya mengungsi karena perang. Meninggal 9 Januari 1988. Jadi kalau itu mau menjadi data sejarah atau apa, kalau nggak salah ukurannya 50 tahun ya. Jadi itu belum sampai di situ. Nah, ini dalam kerangka semangatnya itu dalam kerangka mau menghidupkan seniman yang berkebudayaan, seniman yang punya martabat, yang cinta pada tanah airnya. Saya kira begitu ya Mbak Rera. Saya kembalikan pada moderator. Oke, menarik banget ya pemaparannya teman-teman. Ternyata di balik lagu-lagunya yang merakyat ada pesan kemanusiaan dan nasionalisme yang sangat mendalam dari seorang Gombloh. Nah, sekarang berhubung sudah mulai jam 9, kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya atau mau menanggapi sesuatu atau mungkin mau sharing opininya tentang Gombloh, boleh langsung tulis di kolom chat Zoom atau juga bisa menggunakan fitur raise hand kalau ingin berbicara langsung. Oke, mungkin untuk yang mungkin dari yang chat dulu mungkin kali ya, teman-teman. Coba saya bacakan dulu dari Kak Irfan di sini. Ini kan diskusi sejarah. Disebut Pak Arthur musik adalah kesaksian zaman. Nah, kondisi masyarakat apa yang digambarkan Gombloh lewat lagu-lagunya? Apakah kondisi yang digambarkan ini era awal Orde Baru ketika pembangunan ekonomi dilakukan Soeharto ternyata punya dampak dan Gombloh memprotesnya lewat musik? Apa juga sebangun dengan Frankie lewat lagu Siti Julaika, buruh yang termarginalkan, bis kota, kondisi transportasi Surabaya masa itu. Mungkin boleh untuk Pak Arthur untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Irfan. Bisa di
Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya, Mbak Oke, Rera? baik, Pak. Saya ulang kembali pertanyaannya. Kurang lebih Kak Irfan itu bertanya terkait kondisi masyarakat apa yang digambarkan Gombloh lewat lagu-lagunya. Apakah kondisi yang digambarkan oleh Gombloh itu di era awal Orde Baru ketika pembangunan ekonomi Soeharto. Dan ternyata Gombloh itu pernah memprotes beliau dalam artian Soeharto ini lewat musik-musiknya. Apakah sama dengan lagu-lagu Siti Julaika kayak karya Frankie ataupun Biskota seperti itu Pak Arto. Ya, terima kasih, Bung Irfan ya. Betul. Ya, itu memang kondisi Indonesia pada zaman Orde Baru awal. Jadi dia mulai berkarya kan akhir 70-an sampai 80-an sampai 90-an. Jadi kondisi terutama Indonesia 70-an setelah peristiwa Malawi itu menjadi lahan yang kuat bagi penyair-penyair, termasuk kalau di Bandung Hari Rusli, Remi Silado, ya itu puisi-puisi lagu mereka luar biasa. Kalau dari Surabaya tiga itu Gombloh, Leo dan Frankie. Jadi kondisi pada waktu itu memang Indonesia kan lagi betul-betul mulai direcoki oleh modal-modal asing dan sebagainya yang menyebabkan kondisi yang serba bagi kami mengerikan. Jadi Radio Arif Rahman Hakim, karena radio dulu sebenarnya dilarang membuat berita sendiri pada zaman Orde Baru ya. Dia hanya boleh merelay RRI. Jadi kita tidak membuat berita sesuai dengan format RRI, kita membuat berita sendiri. Misalnya dunia, warta berita dunia pada jam 9, karena kita mengambil sumber dari radio Australia, VOA, BBC. Jadi Mas Jauhari yang dikatakan Bung Untung tadi itu, tugasnya adalah mendengarkan apa yang disampaikan oleh radio-radio dari luar negeri, kemudian ditulis dengan gaya radio ARH dan dibacakan. Nah, ini berita-berita semacam ini senang didengar oleh Frankie. Waktu itu udah tinggal di Jakarta, jadi dia sering datang ke radio ARH, dan saya bersama Frankie mengasuh satu acara yang 30 menit yang berjudul Senandung Para Troubadour, Senandung Kaum Troubadour. Nah, di situ ada Dylan, ada John Denver, ada Joan Baez, Julie Christie, dan pemusik-pemusik protes. Dan Frankie akan bercerita tentang akar musiknya, entah country folk dan sebagainya. Tetapi lirik Indonesianya adalah lirik tentang zaman itu. Nah, Frankie kemudian bekerja sama dengan Yudhistira Adinugraha, seorang penyair yang hebat, yang baru saja yang tahun lalu meninggal itu, saudara kembar dari Norka Marendra. Itu Yudhis menulis syair untuk Siti Julaika. Itu luar biasa itu. Bagaimana buruh pabrik gula yang baru menikah dari hasil mereka bekerja di pabrik gula, pas menikah tiba-tiba mereka dapat PHK karena mesin-mesin sudah tiba. Itu kan hasil riset Frankie di Jawa Timur, entah di Jatiroto, entah di Ngadirejo dan sebagainya, yang kemudian ditulis oleh Yudhis menjadi puisi yang sangat kuat. Siti Julaika atau seperti mata air kehilangan sungai, ya itu di Frankie. Kalau di Leo itu gula galugu, nelayan, dan baik semacam itu semua hasil riset mereka. Nah, Frankie bekerja sama dengan penyair. Gombloh dan Leo membuat lirik sendiri walaupun dari hasil dan juga dari hasil percakapan mereka
dengan sumber-sumber yang mereka temukan. Ini sesuatu yang luar biasa jadi buat Bung Irfan memang itu kesaksian pada zaman itu. Tapi kesaksian pada awal Orde Baru kalau kita putar sekarang ternyata masih cocok juga. Makanya timbul juga pertanyaan, kita maju atau jalan di tempat. Tapi yang jelas karena reformasi 98 tinggal landas tahun 2000 yang dicita-citakan oleh Soeharto itu gagal kan. Kita tidak jadi tinggal landas, tapi tertinggal di landasan. Celakanya Orde Reformasi masih mengulangi kecelakaan itu. Kita tidak tahu, mungkin anak-anak muda sekarang nanti punya jawabannya. Tidak cukup reformasi sebenarnya, tapi perlu ada transformasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ya, Pak Tur. Mungkin ya, dari Bu Esti mau menanggapi terlebih dahulu. iya. Ada apa pertanyaan ya. Jadi gini, tadi belum saya sampaikan ya. Jadi Leo Gomblo itu bukan nama aslinya ya. Nama Ya, aslinya itu Sumarwoto Sumarsono gitu ya. Nah, Gomblo itu diberikan nama Gomblo itu karena ada beberapa pihak itu mengidentifikasinya sebagai Gomblo. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya gombloi gitu ya. Jadi innocent gitu, pura-pura nampak gomblo. Nah, kalau dari keluarga itu pada waktu gomblo ada di Jombang, itu ada sapi namanya gomblo. Eh, Sapinya ini sangat disayang oleh siapa? Oleh gomblo dan disembelih. Gomblo menangis gitu. Karena itu kemudian dinamai gomblo. Eh, Kemudian ada versi guru kimia di SMA 5. Gomblo itu lulusan SMA 5 yang eh, pada waktu Gomblo punya masalah, kakaknya menghadap dan eh, menyebutkan nama Gomblo karena katanya orangnya sering menampilkan wajah Gomblo ini. Sebetulnya awalnya Gomblo menolak ya diidentik bermusiknya itu pakai nama Gomblo. Tapi kemudian dia menerima karena mungkin itu apa cocok ya punya ya cocok dengan nama Gomblo. Nah, bermusiknya itu Gomblo mendirikan beberapa band ya sebelum sampai pada Lemon Trees anno 68 atau 69. Ya 69 itu eh, ada beberapa periode. Jadi Gomblo itu mentransformasi grup band ini sesuai dengan jiwa bermusiknya. Nah, pada jilid kedua dari Lemon Trees itu masuklah eh, siapa masuklah siapa Leo Christie dan Frankie dan beberapa penyanyi lain. Nah, kemudian pada Lemon Tree jilid ketiga, Leo Christie ada konflik dengan Gomblo karena gaya hidupnya yang berbeda. Jadi kalau Gomblo ini memang tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari teman di sini, bagaimana kehidupan pribadinya dengan anak istrinya. Gomblo ini nanti tolong dicek Pak Untung sama Bang Atur ya. Adalah seorang pemikir bebas ya, orang bebas gitu ya. Karena itu Gomblo itu kehidupannya itu apa nggak biasa, nggak seperti pada umumnya. Misalnya dia tidak tinggal di rumah, tapi tinggal lama bertahun-tahun di bengkel muda sehingga ketemu Bang Atur yang kemudian memperkenalkan pada Pak Untung. Nah, Gomblo ini orang yang mudah jatuh cinta. Dia beberapa kali patah hati, seperti lagu Blues Kim ya, atau lagu itu adalah
ada beberapa lagu patah hati yang ditulis oleh Gomblo. Lah Gomblo itu termasuk telat menikah ya, menikah dengan gadis desa. Jadi yang ada lagu gadis desa itu adalah menggambarkan istrinya yang bernama Wiwi, dan kemudian 2 tahun kemudian punya anaknya Remi. Dan untuk Gomblo mengalami apa ya, penyesuaian diri, adaptasi yang serius pada saat menikah dan punya anak. Dan Gomblo itu sayang sekali sama anaknya. Nanti Remi bisa kalau mau menyampaikan pengalamannya. Jadi ada kebiasaan dari Gomblo setiap mau pisah itu selalu cium ya, ada mencium, itu ciri khas Gomblo dengan anaknya. Dan demi anak dan istri, Gomblo mengubah apa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Jadi dan itu kalau dari terawang saya, analisa saya itu cukup adaptasi yang berat buat Gomblo masuk ke dalam perkawinan. Remi mau menceritakan bagaimana ini anaknya ada di sini, mau menceritakan bagaimana hubungan keluarga ini Gomblo atau bapaknya Remi. Mungkin enggak? Ya, saya kira itu ya. Jadi kalau mau Remi enggak cerita itu, kalau di bukunya ini disebutkan bahwa misalnya apa ya, haruslah ini dia, ini mantunya Erik. Ya, mau cerita silakan Remi. Iya, kalau sepengetahuan saya melalui ceritanya Ibu dan Mas Remi, Bapak itu family man banget. Jadi kemana-mana itu harus pamit sama Mas Remi dulu, bukan sama istrinya malah, sama Mas Remi. Jadi katanya itu sempat ada manggung atau ada rekaman gitu, sudah setengah jalan kembali pulang hanya untuk pamitan dengan Mas Remi yang lagi ketiduran waktu itu. Jadi Bapak itu pengorbanannya, ini nih Mas Remi nih. Ini loh, ada. Ini. Ditanyai gimana Bapak waktu itu. Waktu Family man-nya Bapak itu seperti apa? Oh, Nggak kelihatan muka. oke. Baik, selamat malam. Apa ya, kalau Bapak itu, karena saya waktu itu mengenal Bapak cuman sebentar ya. Saya lahir 84, Bapak meninggal 88, jadi saya cuman waktu itu umur 4 tahun. 4 tahun ditinggal beliau, jadi cuman sedikit yang saya ingat. Cuman yang pasti kalau menurut cerita dari teman-teman almarhum, Bapak itu berteman itu tidak memandang dia siapa, sama semua orang, apapun pekerjaannya itu semua semua berteman sama Bapak, itu berteman sama semua. Terus kalau di keluarga beliau itu sangat perhatian sama keluarga. Jadi kalau sudah sampai rumah itu tidak pernah mencampur urusan pekerjaan dan urusan rumah. Kalau rumah ya rumah, pekerjaan seperti itu. Apalagi ya? Ya mungkin nggak banyak sih kalau yang saya ingat. Ini saya tahunya juga dari cerita-cerita teman-teman almarhum itu aja. Tapi kalau kesimpulannya seperti itu
yang saya ambil. Iya, jadi Gomblo ini orang yang jujur ya, jujur sama bertanggung jawab. Jadi dia menikah, dia konsekuen bertanggung jawab. Itu di buku ini disebutkan. Misalnya juga Gomblo kan dalam perkawinannya itu kan jatuh cinta pada ya itu Kim ya. Tapi kemudian karena mencintai Wiwi istrinya, maka cinta 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 gender ini berubah menjadi cinta persahabatan. Jadi itu karena itu termasuk dari definisi revolusi cinta gitu. Cinta itu kan satu energi yang bisa ditransformasi ke level yang lebih tinggi. Jadi saya kira itu. Jadi Gomblo ini kalau mau tahu kehidupannya itu Gomblo itu kalau menurut saya esentrik ya, esentrik. Di buku ini banyak cerita yang kalau sekarang jadi humor gitu ya. Jadi beli mobil, kemudian ngajak penyanyi, kan penyanyinya Mbak Suli sama Mbak Ratih, diajak naik mobilnya itu ternyata mobilnya nggak ada remnya. Jadi kedua orang ini teriak-teriak aku belum mau mati, aku belum menikah gitu. Jadi esentrik terus kemudian membawa Mbak Suli sama Mbak Ratih ini ke Jogja nyanyi, honor dari nyanyinya itu dibagi-bagi, akhirnya nggak punya uang untuk beli tiket balik, kemudian mereka pulang di gerbong barang, dan kemudian dari situ lahir lagu tentang tentang pedagang karena bersama dengan pedagang yang ada di gerbong barang itu. Jadi banyak cerita esentriknya Gombloh ya, juga dermawannya Gombloh. Nah, Gombloh ini satu hal tadi saya puji-puji terus, tapi dalam Gombloh ini seorang humanis ya. Semua lagunya itu tentang kalau kaitannya dengan kemanusiaan itu nama. Banyak yang menyebut nama. Jadi kayak ke anaknya itu Remi sayang ya. Anakku sayang ya, Remi anakku sayang. Terus kemudian ibunya juga dilakukan, kemudian banyak menulis nama. Itu menunjukkan bahwa dia itu memang kemanusiaannya tinggi ya. Melihat orang bukan itu angka atau diobjekkan. Karena itu dia mengatakan musikku itu adalah musik dari rasa. Jadi dan Gomblo itu terhadap musik itu totalitas ya. Walaupun sakit pun yang sebetulnya nggak bisa keluar dari rumah sakit dia tetap memaksakan. Seperti show-nya terakhirnya di Semarang. Sebetulnya dia dalam keadaan sakit parah, tapi dia paksakan diri dan energi tenaga dalamnya membuat show itu bisa berlangsung sukses. Itu kesaksian dari Mas Pardi ya, yang kemarin juga ikut bermusik di Balai Pemuda. Jadi Gombloh itu total terhadap berrelasi dengan orang total, dengan musik juga total. Jadi itu sosok Gombloh sebagai manusia. Saya kira itu ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, boleh. Terima kasih Pak Arthur dan Kak Remi maupun Bu Esti atas penjelasannya. Mungkin untuk pertanyaan Kak Irfan tadi sudah dijawab. Oh, Kak Samsul, mohon maaf tadi sudah dijawab lengkap oleh Kak Remi dan Bu Esti juga. Silakan untuk Kak Jasmine untuk bertanya mungkin secara langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Kak? Ya, jadi saya itu cuma pengen memberikan opini aja karena membahas soal sejarah penyanyi ya, dan juga sejarah radio juga, soalnya Radio Arif Rahman Hakim atau ARH itu
menarik juga sih kalau misalkan mendengar tentang aktivisme radio gitu. Jadi kayak lagu di dinyanyikan di radio, terus terus tentang perjuangan-perjuangan, dan saya itu pikir kalau misalkan Pak Gombloh ini adalah seorang hippie gitu loh. Seorang hippie yang cinta damai dan juga kayak aktivis gitu loh. Kayak kalau misalkan kita bilang tuh di tahun 98 ada Wiji Tukul ya. Di di era Sumpah Pemuda atau 1920-an ada WR Supratman. Nah, mungkin aktivis radio ini emang seru banget ya buat di ini. Apalagi saya seorang mahasiswa juga, mahasiswi UNDIP dan jurusan sejarah, dan saya ini suka banget sama sejarah radio gitu loh. Apalagi aktivisme lewat radio gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jasmine atas opininya. Mungkin ada dari Bu Esti, Pak Arthur, atau mungkin Pak Untung yang mau menanggapi opini dari Kak Jasmine barusan. Iya betul bahwa sebetulnya Gomblo itu seorang aktivis ya. Nah tadi yang belum saya selesaikan. Gomblo itu mau menghilangkan pelacuran. Ini kan satu pandangan yang utopia ya. Nggak mungkin pelacuran itu Ya, apa ini hilang. Nah ini sebentar ini sambil saya ngomong saya ada teman mau masuk link ini di penulis buku. Jadi eh, nah siapa Gombloh itu me, apa me, eh, banyak menyumbang ya. Jadi charity 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 ke pelacur, ke tukang becak, kemana dengan bagi-bagi BH, bagi-bagi makanan. Jadi dan kisah salah satunya kisah apa ya? Ada satu kisah di mana ada pelacur yang suaminya sakit TBC dan kemudian dia menjadi pelacur dan kemudian uh, Gombloh memberi modal dia untuk kembali dan membuka warung, tapi kemudian sayang pelacur itu kembali bekerja. Jadi itu memang ada jiwa aktivisnya. Karena itu kan kelompok Mogres itu mengatakan bahwa ini Gombloh itu bukan hanya di radio. Memang impact dari pekerjaannya itu berdampak pada banyak hal ya. Tadi nation building, kemudian apa patriotisme yang bangkit dan sebagainya. Karena itu kan kenapa mendapatkan penghargaan dari Angkatan Laut, kemudian penghargaan. Bahkan Gombloh itu sudah diperangkukan tahun 2000 karena memang ini Gombloh lewat syairnya, lewat musiknya itu mengubah orang. Bahkan di kelompok Mogers itu ada yang mengatakan gini, kalau saya tidak menjadi penggemar Gombloh, maka saya menjadi seorang kriminal. Jadi banyak cerita ikatan rasonya di antara pendengarnya itu melahirkan cerita-cerita yang mengharukan. Nah ini masuk ini penulisnya itu sudah masuk. Dimas mau menyampaikan. Nah ini penulis bukunya juga sekarang masuk ke sini. Silakan Dimas kalau mau bicara tentang bukunya Dimas yang sudah dibahas hampir 1,5 jam ini. 1 jam. Nah di sini Dimas, nah supaya intro Ya, karena baru masuk ya. Ternyata ada Mas Atur yang menjadi ya, pendiri bengkel muda Surabaya Surabaya. Surabaya. yang memperkenalkan dengan Pak 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 Untung. Pak Untung juga hadir di sini. Nah, Oh, Pak Untung ya. Pak Untung yang ditulis Diman dalam 3 peristiwa yaitu
penyiar radio Arif Rahman Hakim, Ya, Pak RH. sahabatnya Guntur. Nah, kalau misalnya mau revisi buku, ini Bang Atur ini perlu dimasukkan ya, karena ternyata kenal Gomblo itu di Bengkel Muda selama hampir setahun. Hmm. Ada yang Putus-putus, Bu. Mohon maaf Bu Esti, suara Ibu putus-putus di kami. global pada saat itu, yaitu dan itu mempengaruhi ya ya itu yang mempengaruhi Gomblo. Putus-putus, Bu Esti. Oke, sepertinya Bu Esti ada kendala di sinyalnya. Mungkin boleh kita kembali ke Kak Dimas dulu. Mungkin bisa diceritakan nih Kak Dimas terkait bukunya. Itu kira-kira bisa Oh dikasih ya, singkat aja seperti itu sih Kak. ya buku ini saya tulis dengan santai, tepatnya sejak tahun 2012. Karena saya membuat band yang itu tribute to Gomblo, jadi saya merasa saya harus mendalami siapa sosok Gomblo. Nah, kemudian saya bertemu dengan pihak keluarga Gomblo juga, eh, terus teman-teman Gomblo semasa hidup. Kemudian kalau dari teman-teman Bengkel Muda Surabaya itu ada almarhum John Pai, ada Cak Robin Dakas. Nah, eh, Gomblo yang saya tangkap itu adalah sosok yang sederhana. Dia membumi, meskipun sudah menjadi artis, tetap mau bergaul dengan siapa saja. Tidak terkecuali masyarakat kecil, mereka yang membutuhkan, dan siapa saja pokoknya, termasuk para pekerja malam. Nah, eh, dia mencetuskan ini dari majalah Aktuel, dia itu mencetuskan revolusi melankolia, revolusi cinta. Jadi seorang seniman itu jangan hanya menyuarakan kepedulian, jangan hanya menyuarakan kritik itu lewat karya saja. Tetapi Gomblo bilang bahwa seorang seniman itu harus terjun langsung ke lapangan. Setidaknya dia mau bergerak, walaupun mungkin cakupan pergerakannya itu minim, tetapi setidaknya dia mau turun langsung, jangan hanya lewat karya saja. Dan itu dilakukan Gomblo betul. Nah, saya tidak menutup kemungkinan bahwa tidak menutup fakta bahwa buku saya banyak kekurangannya, karena setelah buku itu muncul, fanpage Memories of Gomblo itu ramai sekali, sampai 8.000 follower sekarang. Kemudian itulah yang menghubungkan teman-teman fans Gomblo dengan banyak orang, termasuk saya baru saja ketemu juga dengan mantan personel Lemon Trees formasi kedua, yang itu mereka tampil sebagai pembuka band Bindo di Gedung Mitra waktu itu, dan itu mereka banyak bercerita yang ada di beberapa bagian di buku saya. Memang ada versi yang tidak cocok dengan versi penceritaan mereka, dan rencananya jika rencananya akan saya revisi memang. Mungkin akan lebih saya ubah menjadi novel biografis begitu untuk cetakan selanjutnya ini. Rencananya seperti itu. Ya, saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengapresiasi buku saya juga, dan mohon maaf saya baru masuk karena ini tadi seharian
banyak tugas kantor yang harus saya kerjakan gitu. Nah, Oke. ini ada Mbak Reni dan Eri ini memang apa yang pendiri fanpage Memories of Gombloh itu memang ini Reni dan Eri yang itu kemudian menghubungkan banyak orang, banyak fan-fan Gombloh dari berbagai daerah. Dan itu juga yang memicu saya yang waktu itu hanya sekedar menulis di blog. Kemudian banyak yang mendorong untuk ini dicetak buku aja lah. Sebenarnya saya nggak pede, tapi akhirnya ya udahlah cetak aja. Iya, itu seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Dimas. Iya. Mungkin boleh kita kembali ke Bu Esti terlebih dahulu sebelum ke pertanyaan terakhir sepertinya. Tadi sepertinya Ibu Esti agak putus-putus tadi. Mungkin bisa dilanjut kembali, Bu. Oh iya, jadi salah satu alasan kenapa kita perlu bawa Gombloh relevan dengan situasi sekarang, Gombloh itu konstruksi kepribadiannya itu tidak individualis. Karena itu saya kira Dimas mengambil sebagai judul Revolusi Cinta yang dikutip dari perkataan Gombloh terkait dengan apa cinta melankolis itu ya. Eh, konstruksinya itu sesuai dengan konstruksi kepribadian orang Asia ya. Kalau ini kan orang Jawa yang punya pandangan terhadap cinta erotis, cinta persahabatan, cinta kepada Tuhan, cinta pada sesama. Eh, jadi memang cintanya itu komplit, menyeluruh gitu. Jadi itu satu kepribadian Asia yang saya kira kalau kaitannya dengan kalau Islam itu kan ada namanya insan kamil ya. Jadi manusia itu kan harusnya berusaha untuk menjadi manusia yang paripurna, sempurna. Kalau di dalam apa insan kamil, kemudian kalau di Kristen itu ada namanya apa citra citra Allah gitu ya. Citra citra dan apa itu. Jadi eh, sebenarnya manusia itu kan untuk kemanusiaan tinggi. Jadi Gombloh ini apa memperluas ekspresi cintanya, kepeduliannya itu tidak hanya yang namanya cinta melankolis itu, tapi cinta pada banyak elemen. Saya kira itu ya, Rera. Oke, baik. Terima kasih, Bu Esti. Oke, masih ada satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin silakan Kak Ratri untuk menyampaikan mungkin pertanyaannya atau mungkin opininya juga. Silahkan, Kak. Oke, terima kasih Rera. Selamat malam Bapak Ibu, Bu Esti, Pak Arthur, Pak Untung, Mas Guru. Kemudian tadi ada keluarganya Gombloh, Pak Gombloh. Selamat malam semuanya. Nah, itu sekilas latar belakang kenapa kok saya connect dulu sama Gombloh itu karena saya terpapar bapak saya sama kayak tadi Mbak Laili. Itu terpapar dari bapak yang dulu tuh wah kasetnya itu Gombloh, mesti dengerin lagunya Gombloh. Kalau lagunya Kebiar-Kebiar itu sudah pasti, ya itu udah kayak lagu wajib Agustusan itu. Pasti lagunya Gombloh diputer terus. Nah, satu yang jadi favorit almarhum bapak saya itu, dan dilalah saya juga seneng lagunya. Itu tuh eh, judulnya itu Karena Iseng. Itu kalau sekarang ada apa kita tahu Spotify itu salah satu playlist saya. Karena Iseng itu satu-satunya lagu Gombloh yang saya seneng. Selain dia kalau kebiar-kebiar itu udah pasti ya, tapi yang lagu-lagu yang tidak begitu dikenal sama masyarakat umum gitu ya. Itu Karena Iseng. Nah, kalau dari liriknya itu kan kesannya nakal ya. Nah, itu ke Gombloh itu nulis buat siapa atau lagu itu tuh ditujukan ketika dia tuh dalam suasana apa, terus lagi mungkin kalau tadi pas lagi jatuh cinta ya
jatuh cinta sama siapa, soalnya kok liriknya tuh kok iseng, namanya aja karena iseng ya. Nah itu buat siapa gitu. Nah itu tahun 2022 saya pernah nonton monolog pentas monolog tentang Gombloh, itu ada Mas Guru ternyata salah satu pelopornya. Terima kasih, itu aja. Oh ya, ini direspon sama si Remi, tos Bu Ratri, karena iseng itu liriknya seperti kisah kami, karena iseng kami malah menikah 16 tahun punya 5 anak. Eh, nah, bukunya Mbak Ratri kalau terbit ulang sekarang sudah habis, itu menceritakan kisah di balik lagu, tapi jumlahnya sekitar 33 ya. Gomblo itu melahirkan banyak sekali lagu ya, banyak sekali. Tapi ini lagu-lagu yang populer yang dibahas ada 33 backgroundnya, karena itu akhirnya kita bisa mengerti bagaimana Gomblo itu uh, berkesenian gitu ya. Isengnya ya karena itu ya, ada usilnya gitu mungkin ya. Ya itu memang ketangkep sedikit gitu. Uh, Gomblo ini termasuk, kalau menurut saya termasuk penyanyi intuitif ya, karena dari rasa itu. Jadi uh, dia memang punya konsep yang uh, berbeda dengan konsep yang ada pada masyarakat pada umumnya dulu maupun sekarang. Dan justru konsep-konsep bermusik dan konsep dalam melihat manusia, alam, dan Tuhan itu relevan untuk zaman sekarang. Saya kira itu. Nah, sebentar lagi kita akan menghubungi kelompok lingkungan untuk supaya merespon musik-musik Gomblo kaitannya dengan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Esti. Nggak kerasa kita Ya. udah di penghujung acara diskusi malam ini, seru banget dan membuka mata kita terkait warisan pemikiran sang maestro Indonesia itu sendiri, yaitu Gomblo. Terima kasih banyak kepada Ibu Esti, kepada Pak Arthur, kepada Pak Untung, kepada Mas Remi, kepada Mas Dimas juga yang sudah memberikan insight mereka juga yang luar biasa di malam hari ini. Dan terima kasih juga buat seluruh teman-teman diskusi temu sejarah yang sudah aktif banget bertanya pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa open cam sebentar untuk sesi dokumentasi atau foto bersama. Mungkin kita fotonya 2 kali aja seperti itu. Mungkin dalam hitungan ketiga mungkin bisa di open cam seperti itu. Oke, kalau yang udah siap, oke, boleh. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyimak diskusi Temu Sejarah episode 122. Saya Rera izin pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi Temu Sejarah berikutnya. Selamat malam dan selamat Ya, terima beristirahat, kasih teman-teman. semuanya yang hadir. Terima kasih. Terima kasih semuanya.